Oke, suara saya sudah jelas? Jelas, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai dengan informasi atau yang saya sampaikan sebelumnya, kalau ini minggu pertemuan terakhir ya, minggu depan sudah mulai ujian. Kita dapat jadwal di minggu paling akhir ya, di tanggal 21. Jadi masih ada waktu panjang. Tapi mulai besok ya kalian, mulai Senin besok ya berarti kalian sudah mulai ujian. Yang materi mata kuliah yang lain. Jangan lupa belajar buat materi yang lain juga. Kita kimia dasar di tanggal 21 di hari, bentar saya sambil cek, di hari Selasa. Nah, untuk ujiannya itu sampai materinya hanya sampai sini, tentang reaksi kimia sampai reaktan pembatas. Jadi materinya dari yang awal sampai ini. Jadi ada 5 file yang mungkin kalian bisa pelajarin. Dan soal-soal latihannya kalau misalnya kalian mau banyakin latihan, silahkan juga cari latihan. Soal-soalnya ada di yang Raymond Cheng juga ada. Tapi untuk si soal nanti, ujian nanti tidak akan jauh dari apa yang sudah selalu saya ajarkan. Jadi tidak akan jauh dari latihan lah. Jadi jangan akan misalnya saya ngajarin A, tahu-tahu ujiannya B, nggak akan sampai kayak gitu ya insya Allah. Jadi soal nanti sesuai dengan apa yang selalu kita latihankan. Nah, minggu ini atau di hari ini kita akan belajar tentang reaksi kimia. Nah, ini mungkin apalagi kalau misalnya kalian di lab itu kayaknya udah sering banget, udah familiar lah ya sama reaksi kimia dan persamaannya. Nah, ini akan kita pelajarin di hari ini tentang gimana sih caranya kita mau menyetarakan reaksi, kemudian mau mencari jumlah mol dari produk, dari reaktan, atau misalnya kita menentukan mana sih reaktan pembatas di reaksi ini. Nah, ini akan kita pelajarin di hari ini. Jadi kalau misalnya nanti mungkin saya menjelaskannya takutnya kecepatan atau apa, kalau misalnya kalian memang masih nggak mengerti, nanti tinggal ditanyakan aja ya. Kita mulai. Nah, kalau misalnya reaksi itu di mana namanya reaksi itu adalah proses. Jadi ada satu zat atau misalnya satu bahan baku, nah itu mengalami suatu proses, kemudian akan menghasilkan senyawa atau produk yang lain gitu. Nah, itu biasanya dikenal dengan reaksi kimia. Nah, di awal itu kan pernah saya singgung bahwa adanya reaksi kimia itu biasanya ditunjukkannya dengan adanya perubahan-perubahan. Nah, itu silakan dicek perubahannya apa aja. Misalnya dari reaksi kimia ini terjadinya ada terbentuk panas misalnya gitu. Ada reaksi atau enggak misalnya yang jadi menyerap panas. Nah, itu juga ada. Atau misalnya reaksinya terjadi pembentukan gelembung misalnya atau terbentuk gas. Nah, itu juga merupakan salah satu reaksi salah satu tanda kalau misalnya terjadi reaksi. Nah, biasanya di dalam menuliskan persamaan reaksi itu ada tanda plus, jangan lupa, dan juga ada tanda panah. Ini menunjukkan kalau yang plus ini adalah ini reaktan yang satu, kemudian ini reaktan yang kedua. Nah, reaktan itu adalah istilah yang kita pakai untuk menunjukkan bahwa dia yang bereaksinya, jadi reaktan. Sedangkan kalau produk itu buat menunjukkan istilah kalau ini tuh adalah yang dihasilkan, yang namanya produk. Jadi dia dihasilkan dari reaksi ini. Nah, panah ini menunjukkan kalau misalnya si reaksinya berlangsung ke arah si produk ini, dihasilkan produknya. Nah, kemudian kalau misalnya kita misalnya nih ada gini, ada reaktan kan ini bereaksi menghasilkan produk. Nah, misalnya nih ada suatu reaksi kayak gini. Nah, ini menunjukkan kalau misalnya kita baca, ini kan ada molekul hidrogen, kemudian ada oksigen dihasilkan H2O atau misalnya air. Nah, cara membacanya ini adalah kalian lihat di sini ada koefisiennya. Ini disebut koefisien adalah angka yang di depan dari molekul atau si senyawa-senyawa di dalam setiap reaksi. Nah, ini koefisiennya 2, artinya 2 H2. Jadi H2-nya tuh ada 2. Berarti 2 molekulnya H2 itu akan bereaksi dengan 1 molekul oksigen, dia akan menghasilkan 2 molekul air. Gitu. Nah, ini harus selalu diingat bahwa jumlah atomnya sebelum
dan setelah reaksi itu harus selalu sama. Jadi kalau misalnya sebelum reaksi jumlah atom ya, jadi jumlah atom misalnya H-nya jumlahnya, O-nya itu sebelum dan setelah reaksi itu harus sama. Nah di sebelah sini H-nya ini ada 2, kemudian karena di depannya ada 2, ini artinya dikalikan, maka dia jadi ada H2, H-nya atom H ada 4. Ini di sebelum reaksi. Kemudian cek di sini. Ini juga dia 2. Kemudian ada koefisien. Di depannya 2. Berarti dia juga dikaliin. Berarti dia ada 4. Nah sekarang O-nya. O-nya di sini 2. Nah ini 1. Tapi karena di depan koefisien jadi 2 dikalikan kedua. Maka di sini O-nya 2. Di hasil reaksi pun 2. Nah ini menunjukkan kalau misalnya si jumlah atom itu harus selalu sama. Jadi sebelum dan setelah reaksi jangan sampai hilang. Misalnya kalau hilang kemana isi atomnya, atau misalnya tiba-tiba nambah, itu nambah dari mana? Jadi si jumlah atom ini harus selalu sama di sebelum dan setelah reaksi, gitu. Oke, nah kalau misalnya ternyata kalian setiap kali melihat suatu reaksi, ketika melihat suatu reaksi, nah itu kalian harus cek dulu reaksinya ini sudah setara atau belum. Setara itu apa? Setara itu kalau jumlah atomnya itu sudah sama untuk semua atomnya. Jadi misalnya kalau di reaksi itu ada jenis atomnya, ada karbon, ada hidrogen, misalnya ada N, ada S. Nah, semua atom-atom itu harus sama dari sebelum dan juga setelah reaksi. Nah, kalau misalnya ketika kalian temuin si soal, terus misalnya, oh ini belum setara, jumlah H-nya kurang, misalnya gitu kiri kanannya, atau jumlah O-nya belum sama. Nah, ini kalian setarakan dulu, baru selesaikan persoalan, atau misalnya baru baru nyari jawaban. Jadi jangan sampai kalian ngerjain dulu soal, taunya ini belum setara. Nah, itu biasanya jawabannya bukan biasanya, tapi udah jelas ini salah. Nah, caranya, nah ini biasanya kalian udah biasa ya di SMA juga udah SMA atau SMK khususnya sudah banyak dipelajarin atau sudah banyak menyetarakan reaksi, jadi kita sambil pelan-pelan direview kembali. Nah, kalau misalnya ketemu satu persamaan terus misalnya nih belum sama nih kayak ini C-nya ada 2, di sini ada 1, kemudian di sini H-nya ada 6, ini ada 2, di sini 2, nah ini O-nya ada 1, ini 2, berarti ada 3. Nah, ini kan belum setara. Nah, ketika menyetarakan reaksi kayak gini, misalnya nih, ini kan C2. Ini C2 ya. Ini C. Nah, oh C-nya di sini kurang misalnya tuh gitu. Ini ada 2, yang ininya cuma 1. Nah, terus kalian tambahinnya di sini misalnya ini jadi C2. Atau misalnya kalian ketika menemukan CH4 misalnya tuh. Terus isinya tuh jadi CO misalnya tuh jadi 2 CO2 misalnya gitu. Nah, ketika kalian ketemu ini 2 CO2, nah ini di sini C-nya ada 2, di sini ada C-nya 1. Terus kalian disamainnya, disetarainnya, oh ini C-nya harus sama-sama nih. Berarti kalian tulisinnya kayak gini. C2H4 misalnya tuh gitu, jadi 2CO. Nah ini C-nya sama-sama 2, ini salah ya. Kenapa? Karena ketika si rumus molekul itu berbeda, maka dia pun berbeda sisi nyawanya. Sifat secara fisikanya beda, sifat secara kimianya pun beda. Jadi udah beda orang. Jadi ketika kalian mau menyetarakan, yang dibolehkan untuk ditambah itu hanya koefisiennya aja. Gitu. Jadi ketika di sini ada 2, oh ini C-nya kurang 1. Berarti tinggal dikali 2. Itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai nanti ketika menyetarakan reaksi itu kalian nambahinnya ke angka yang di tengah-tengah sini. Nih, 2C2H6 itu sama C4 H12 itu beda. Walaupun C-nya sama-sama 4. Dan walaupun H-nya sama-sama 12. Ini tuh beda. Jadi produk yang berbeda walaupun jumlah atomnya sama. Nah, ketika misalnya kalian ketemu kayak gini, biasanya kalian cari nih, ini secara teoritis ya, misalnya secara deskriptif, tata caranya gimana sih cara nyetarain reaksi. Nah, yang pertama biasanya kita cari atau mulai dengan menyetarakan dari unsur yang muncul atau atom yang cuman munculnya itu sekali di setiap sisi. Nah, contohnya ini kayak gini. C2H6 kan, C2H6 ditambah O2, CO2 tambah
H2O. Nah, ketika ketemu reaksi kayak gini, kalian coba cek dulu, mulai disetarakannya dari yang si atomnya paling sedikit atau paling jarang ketemunya di produk sama reaktan. Nah, di sini adalah C. Ini lihat di kiri dan di kanannya. C yang di kiri itu jumlahnya 2, sedangkan yang di kanan itu 1. Artinya kita kalikan dia 2. Nah, ketika ini kalau misalnya kalian ketemu H sama O, biasanya yang O itu di akhir atau misalnya terakhir. Jadi kalian misalnya nih dari sini atau sebenarnya mau mulai dari O dulu silahkan, H dulu silahkan karena nanti juga jawabannya bakalan ujung-ujungnya sama. Nah ini C-nya udah setara nih sama-sama 2. Terus ternyata ini O-nya jadi 2 kali 2 ini 4. Terus di sini ada 1, ada 5. Nah, terus di sini H-nya ada 6, ini O-nya ada 2. Nah, akan lebih gampang karena di sini O-nya 2 ini sendirian, H-nya nempel sama C2, berarti kan ini tidak ditambah lagi karena C-nya udah pasti 2. Jadi kita sesuaikan dengan yang si H ini. Karena H6 di sini H-nya 2, artinya di sini dia harus dikali 3. Karena 3 kali 2 6, jangan sampai lupa ya. Nah, ini udah H-nya sama-sama 6, kita cek jumlah O-nya. Jumlah O-nya ini di sini ada 3, di sini ada 4, di sini cuma ada 2. Berarti di sini ada berapa O-nya sebelah produk? 2, Bu. Di produk totalnya O-nya ada berapa? 3. 3. 7. Nah, di sini ada 7 O. Sedangkan yang di reaktan dia cuma ada 2. Nah, berarti yang di reaktan harus dikali berapa supaya 7? Dikali 3,5. Atau misalnya, nah ketika kalian ketemu kayak gini, atau misalkan ini tuh sama aja kayak 7/2 ya biar gampang. Nah, kalau misalnya, Bu boleh nggak sih sampai sini? Ini boleh ya, ini benar, jadi nggak masalah. Atau misalnya kalian nggak suka ada pecahan atau perkalian atau koma-koma, jadi kalian mau sederhanakan, Bu ini saya misalnya nggak mau ada koma-koma ini, berarti semuanya dikaliin 2. Berarti nantinya jadi 2, C2H6, karena ini dikali 2, terus ini juga dikali 2, misalnya gitu. Yang ini pun harus dikali 2. Nah, kayak gini juga boleh, ini juga boleh. Jadi nggak masalah ya, karena sama-sama setara. Yang penting jumlahnya itu kiri dan kanan tuh sama. Kayak ini benar atau udah setara atau belum? C, H, dan O-nya atau ada yang masih salah hitungannya? Dicek lagi. Bentar, C-nya di sini 4. Oke, H-nya 12. Ini 12, O-nya di sini 14, 8 tambah 6, 14. Oke, nah ini udah setara ya. Jadi kalau misalnya kalian mau menyetarakan reaksi, mau misalnya ketemu pembakaran kayak gini, reaksi pembakaran khususnya, terus ada koma-komanya, kalian mau disajikan nanti jawabannya pakai koma-koma silahkan. Atau misalnya kalian nggak suka pecahan atau koma-koma, terus nanti mau disederhanakan, dihilangkan pecahannya boleh. Jadi bebas. Yang penting si atomnya di kiri dan di kanan tuh jumlahnya sama. Nah, itu tentang penyetaraan reaksi. Ini deskriptif yang tadi saya jelasin ya, sama aja. Ada yang, nah ini satu lagi ya. Nih ada C2, ini kayaknya yang tadi ya, C2H6. Iya benar. Nah, ini udah dijawab ya. Jawabannya jadi benar 2, C2H6, 7O2, jadi 4, CO2 sama 6H2O. Nah, terus kalian misalnya nih, ada yang tidak terbiasa, saya nggak ngerti ya, tulisan orang tuh kan beda-beda ya. Tapi diusahakan tulisannya itu sesuai kodratnya. Jadi kalau misalnya kalian ketika menuliskan persamaan kayak gini nih, koefisien itu sejajar ya, atau gedenya sama yang si atomnya. Jadi 2, ketarik ya. 2, C, nah koefisien sama si atom tuh ukurannya sama gitu. Nah, terus misalnya ini C2. Nah, C2 berarti 2-nya subscribe di bawah, bukan subscribe YouTube ya. Jadi ke bawah, lebih kecil daripada si C-nya. Terus misalnya ini H6. Nah, 6-nya juga lebih kecil di bawah, buat menunjukkan bahwa ini ada 6 atom di dalam si senyawa ini. Jangan sampai nih, karena banyak, saya sering menemukan, jadi nulisnya tuh C2H6 gini lah misalnya. Tidak enak dilihat lah gitu ya. Jadi ini tuh kadang misalnya
tulisannya tuh tidak jelas. Jadi nanti ketika kalian ujian, kan jawabannya tulis tangan ya. Jadi saya harapkan kalian bisa menuliskannya dengan baik gitu ya. Bukannya mau harus kalian bagus diukir-ukir, enggak. Setidaknya kalian jelas. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya nanti buat ujian, kayaknya saya sering menyampaikannya, silakan siapkan kamera, bukan kamera digital ya. Jadi HP kalian aja pakai, terus siapkan aplikasi untuk scan. Nah, ketika kalian mau scan, itu nanti dicek dulu. Jadi setiap halaman dikasih nomor, misalnya nih kalian ada 4 lembar jawaban. Terserah untuk lembarnya kalian mau pakai A4 silahkan, atau misalnya mau pakai folio biar enak silahkan. Tapi sediakan masing-masing di rumah, yaitu tidak disponsori. Jadi kalian silahkan siapkan kertasnya, mau itu A4 atau mau di kertas binder itu nggak masalah. Nah nanti ketika si lembar jawabannya ada 4 misalnya gitu. Ternyata kalian nulis itu sampai 4 lembar. Jangan lupa untuk selalu menuliskan halaman. Misalnya ini halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Kalian menulisinnya halaman yang mau di atas, di bawah, terserah. Yang penting ada keterangan bahwa ini halaman 1, halaman 2, halaman 3, sama halaman 4. Nah, untuk nanti proses scan-nya, silahkan dicek dulu sebelum dikirim, apakah hasil scan-nya itu udah nggak udah jelas, apakah tidak burem. Jadi jangan sampai yang dikirim nanti itu burem dan tidak terbaca. Nah, ini dan juga harus berurutan karena saya sering menemukan mungkin karena ujiannya jadi hektik, buru-buru, panik dan lain sebagainya. Jadi ngirimnya tuh kayak gini. Ini kan misalnya potret ya si kertas tuh. Jadi dia ngirim jawabannya tuh ada yang kayak gini, terus ada yang kayak gini, terus ada yang kayak gini, terus ada yang gini lagi, terus dia muter-muter gitu ya. Terus apa namanya? Misalnya ini tulisannya di sini ke bawah biasa normal. Yang ini tulisannya ke sini. Ada yang ini ke bawah ke atas tulisannya. Jadi itu saya muter-muter buat meriksa. Dan itu mulainya dari yang halaman awal tuh dia mulainya dari 2, misalnya ini halaman 4, ini halaman 1. Ini namanya mengerjai yang meriksa, karena saya harus cari dulu halaman satunya yang mana. Terus kalau misalnya dia balik ke kiri, saya puterin dulu jadi ke kanan. Nah, ini tolong jangan sampai kayak gini, diperhatikan bahwa nanti untuk formatnya silakan dibenahi. Jadi nanti ketika kalian kirim itu pastikan bahwa gambarnya jelas, urutannya sesuai, bukan sesuai nomornya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau mengerjakannya tidak berurutan silahkan. Misalnya Bu, saya mau mengerjakan nanti soal misalnya saya kasih 20 soal misalnya. Nah terus kalian mau mulai dari nomor 17 dulu, nah itu nggak masalah. Yang nggak boleh itu adalah si kertasnya yang kalian putar-putar. Jadi ketika dikirim saya buka tuh dimulai dari halaman 4, terus halaman 2, halaman 1, nah itu enggak. Jadi silahkan halamannya berurutan. Tapi untuk soal mengerjakannya tidak berurutan nggak masalah. Nah kemudian ini adalah sistem, karena by system saya selalu ingatkan, karena by system artinya tidak ada toleransi waktu. Jadi ketika harus dikumpulkan 19.00 tepat, itu artinya 1 detik terlewat pun itu kalian sudah tidak bisa upload soal. Dan saya tidak akan mentoleransi kalau misalnya kalian tidak bisa upload. Kenapa? Karena waktunya sama. Semua orang juga dikasih waktu yang sama. Jadi kalian tetap harus perhatikan. Itu 19, misalnya saya kasih batas waktu, batasnya misalnya tuh 19.00. Nah ini sudah termasuk scan dan upload. Jadi 19.00 itu sudah ada di sistemnya, kalian sudah upload ke sistem. Bukan 19.00 itu kalian selesai mengerjakan, terus baru scan. Nah itu saya tidak terima berkas-berkas yang dikirim melalui WhatsApp, apalagi WhatsApp pribadi ya, mengirim secara WhatsApp karena belum sempat upload ke sistem misalnya gitu. Jadi saya tidak akan toleransi hal-hal yang seperti itu. Jadi nanti ketika ujian silakan diperhatikan hal-hal hal-hal tersebut. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba nge-WhatsApp ke saya, Bu saya nggak bisa upload karena misalnya tuh udah telat misalnya nge-upload. Mungkin sekali-kali saya kasih toleransi, tapi mungkin akan dikurangi 50% nilainya ya. Jadi silakan diperhatikan dalam waktu pengerjaan dan juga format nanti jawabannya. Gitu ya. Oke, itu sekilas saya ingatkan mengenai ujian, karena setelah diingatkan juga masih banyak yang seperti itu. Jadi saya ingatkan lagi, tidak bosan-bosan ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ketika kembali lagi ke si reaksi itu ada
reakan dan juga ada produknya. Nah, di suatu reaksi itu ada istilah misalnya gitu, jumlahnya reakannya berapa, produknya berapa. Nah, yang mempelajari kuantitas atau misalnya jumlah atau misalnya perhitungan segala rupa tentang reakan dan produk itu biasanya disebut dengan stoikiometri. Nah, ini minggu ini kita akan lebih ke stoikiometri ini. Menyatukan si konsep mol yang minggu kemarin sudah dijelaskan itu ke dalam reaksi-reaksi kimianya. Produk yang dihasilkan ini atau yang ada di dalam reaksi ini biasanya itu kita hitung dengan menggunakan satuan mol. Jadi kalau misalnya ada satuannya masih gram, artinya kalian ganti dulu ke mol. Karena dalam hitungannya, dalam persamaan reaksi, dalam stoikiometri itu lebih enak pendekatannya dengan satuan mol. Makanya disebutnya adalah metode mol. Jadi kalaupun misalnya nanti soalnya dalam bentuk bilangan Avogadro misalnya Avogadro atau misalnya kalian mau pakai saya kasih dalam gram atau dalam volume misalnya gitu. Nah, itu kalian tetap nanti disatukannya atau dihitungnya dimulainya dari satuan mol. Gitu. Nah, ini kita ini secara teoritis ya. Jadi kalau misalnya di suatu soal nih, tadi kan yang harus setara tuh si jumlah atomnya ya. Nah, ternyata jumlah mol itu dari setiap reaksi itu harus setara. Jadi kalau misalnya kita punya nih langsung ke sini aja. Nah, contohnya ini. Jadi ada logam alkali, dia bereaksi dengan air, terus menghasilkan gas hidrogen dan hidroksida. Ini contoh kayak gini. Nah, ketika diketahui, ini ada logam alkali ini, nah Li nih. Nah, ini kita cek dulu. Sebelum mengerjakan ke soal, kalian cek dulu apakah sudah setara. Ini sudah setara atau belum? Persamaan reaksinya? Sudah setara. Oke, nah berarti sekarang kita mulai ke yang nomor A. Yang ditanya adalah berapa sih mol H2 yang akan terbentuk kalau misalnya kita reaksikan 6,23 mol Li sama air. Jadi kita nggak tahu nih si airnya berapa. Di soal ini cuma diketahui kalau misalnya 6,23 mol logam alkali ini direaksikan dengan air. Yang ditanya adalah berapa mol hidrogen yang terbentuk. Nah, ini langkah pertama yang harus kita kerjain. Bagaimana? Ada yang punya ide? Ada yang punya ide? Berubah ke gram enggak sih, Bu? Berubah ke gram? Nah, yang ditanyanya apa? Mol H2. Cari molnya. Iya, cari mol. Cari mol. Mol siapa? Mol air. Mol air. Jadi berapa H2-nya? Atau kalau mencari mol airnya dulu, berarti mol airnya berapa? Lupa? Ada yang punya tebakan-tebakan? Nah, ini selalu ingat ya, kalau misalnya si jumlah mol dari yang si produk dan reakan itu sorry ya. Oke, jadi kalau misalnya saya kasih clue ya. Jadi ketika ada satu reaksi nih, misalnya reaksi A, reaksi B, reaksi C sama D. Misalnya ini ada 2, yang ini ada 3 deh. Nah, ketika ketemu reaksi kayak gini, di setiap persamaan itu dia molnya, jumlahnya itu biasanya setara untuk semuanya. Jadi kalau misalnya kayak gini nih, ini ada di sini misalnya kita punya molnya di B-nya punya 2 mol misalnya gitu. Nah, ketika B-nya 2 mol, artinya
Semuanya setara nih, yang si A, C, sama D-nya harus setara sama si 2 mol itu. Maksudnya setara itu bukan sama-sama 2 mol. Tapi nih lihat, koefisien B di situ berapa? 1. Satu. Artinya untuk satu molekul atau untuk satu satu reaktan itu 2 mol. Nah, sekarang lihat yang A. Yang A itu koefisiennya ada berapa? 2. Ada 2. Berarti berapa jumlah mol A? 4. 4. Iya, Oh, ini 4 mol. Sekarang kalau yang D, D berapa mol? 6. 6 berarti Bu. 6. Kalau C, C-nya ada berapa mol? 2. Iya, gini. Jadi ini yang dimaksud dengan setara. Ketika ada satu atom atau misalnya satu entah reaktan atau produk yang udah diketahui jumlah molnya dan reaksinya sudah setara, ini kita bisa dengan mudah dapat nilai-nilai yang lainnya. Nah, kita balik lagi nih ke sini nilai A. H2, nah ini kita udah punya reaksi nih. 2 Li tambah 2 H2O, 2 LiOH ditambah H2. Nah, kita udah punya yang di sini diketahui adalah mol Li-nya. Mol Li-nya 6,23 mol. 6,23 mol itu untuk 2. Lihat, ini selalu ingat ya. Jangan sampai lupa sama koefisiennya. 6,23 itu untuk 2 molekul. Nah, sekarang yang si H2 ini dia mau koefisiennya berapa? 1. Berarti jumlah mol H2 yang dibentuk atau yang terbentuk berapa? 6,23. Jadi 3,115. 3,25. Oke, berarti jadinya 6,23 dibagi 2 ya, tadi 3, sekian. Nah, ini kita udah dapat nih H2-nya. Nah, sekarang kalau balik lagi ke yang B nih. Yang ditanya adalah berapa gram yang terbentuk. Nah, ketika mol udah ada, gimana caranya buat nyari gram atau nyari massa? Mol dikali M. Jangan lupa sih segitiga ini ya. Ya, mol kali MR-nya. Berarti nyari massa gimana? Mol dikali apa dibagi? MR. Oke, berarti massa mol dikali MR. MR-nya. Oke, nah sekarang yang ditanya adalah berapa gram H2. Nah, yang ditanya gramnya nih. Kalau tadi yang A kan ditanya molnya. Sekarang berapa sih gram H2-nya? Kalau misalnya terbentuk dari reaksi sempurna, 80,57 gram Li dengan air. Selalu ingat ya, ini kesetaraan ini hanya berlangsung untuk si mol. Jadi kalau misalnya di sini massa, kalian nggak bisa kayak gini. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan apa dari massa ini? Ubah dulu mol. Betul, ini diubah dulu ke mol. Gimana caranya nyari mol? Gram dibagi MR. Masa Berarti gram dibagi MR-nya. Nah, kalian cari MR-nya Li ya berapa. Nanti dapat molnya, terus ketika udah dapat molnya tinggal disetarakan dapat mol H2, dari mol H2 baru dikali sama MR H2-nya. Gitu. Nah, ini dapatlah berapa. Nah, dari kesetaraan ini ada yang masih bingung atau sudah cukup jelas? Saya jelaskannya. Ada yang masih mau ditanyakan? Kita lanjut dulu ya. Nah, yang selanjutnya nih, masih sama. Nah, makanan nih soal cerita. Jadi makanan yang kita makan ini diuraikan atau dipecah untuk menghasilkan energi. Nah, persamaannya yang secara umum untuk menguraikan glukosa menjadi karbon dioksida dan air itu kayak gini. Nah, kalau misalnya ada 856, bentar ya. Kalau misalnya ada 856 gram glukosanya yang dimakan oleh seseorang, misalnya berapa massa CO2 yang dihasilkan. Nah, ini berarti caranya kayak gimana? Konversi dulu ke mol. Konversi dulu ke mol. Apa yang harus dikonversi ke mol?
gram glukosanya. Gram glukosa ini kalian cari dulu ini berapa mol. Nah, sekarang cek dulu persamaannya apa sudah setara atau belum? Sudah. Ketika persamaannya sudah setara, berarti kalian cek dulu mol dari si glukosanya. Nah, ini glukosanya panjang. Ada C-nya ada 6, H-nya ada 12, O-nya ada 6. Nah, ketika nyari MR, berarti jangan lupa 6 dikali ARC-nya berapa? 6. 12. ARC 6? ARC 6. ARC berapa? 12. 12. Oke. H berapa H? 1. Tambah 6 kali O berapa O? 16. Nah, ini MR-nya. Nah, udah dapat nih MR-nya. Berarti kalian tinggal cari mol dari glukosanya. Ketika udah dapet mol glukosa, kalian pakai penyetaraan ini. Nah, yang ditanya adalah berapa massa CO2. Nah, ketika udah dapet mol glukosa, berarti berapa molnya? Ada yang hitung? Empat 4,755. 4,755 mol glukosanya. Oke, nah ini untuk satu molekul. Ini untuk satu. Ya kalau nggak ditulisin berarti dia satu. Nah terus CO-nya di sini ada 6. Berarti mol CO2 berapa molnya? Berapa molnya? 6 per 6 dikali 4,755. Oke, nah ketika udah dapet molnya, ini CO-nya, ini mol ya. Oke, jangan lupa masukin ke yang ditanya berapa masanya. Berarti tinggal mol dikali apa dibagi? Dikali. Oke, dikali MR, barulah dapat massa. Nah, stoikiometri biasanya kayak gini muter-muter. Yang diketahui misalnya tuh produknya sekian mol, yang ditanya reaktan. Atau misalnya yang diketahuinya produknya tuh dalam bentuk jumlah atom. Nah, misalnya yang ditanyanya berapa molnya atau berapa massanya. Nah, ini kayak gini perhitungan-perhitungan muter-muter kayak gini. Jadi, jangan lupa lagi si segitiga itu. Cara nyari mol gimana, cara nyari cara nyari massa gimana, terus nyari AR gimana. Nah, untuk ujian nanti jangan khawatir, si AR itu pasti akan saya berikan. Jadi nanti kalian mungkin kalau ada jumlah rumus molekul yang panjang, mungkin saya nggak berikan MR-nya, tapi saya berikan AR-nya, jadi kalian silahkan hitung manual. Nah, ini sampai perhitungan stoichiometrik di sini masih ada yang nggak ngerti atau kita bisa lanjut? Ibu mau tanya. Boleh, gimana? Untuk angka yang desimalnya lebih dari 2 atau 3 itu lakukan bulatan itu nggak ya? Oke, bagus ya pertanyaannya. Saya lupa mengikatkan. Jadi kalau misalnya sebenarnya di teknik kimia khususnya, bukan di mata kuliahnya aja, kalian pasti terbiasa dengan hitungan si desimal yang banyak, yang panjang. Nah, ketika menjawab nanti desimalnya itu kalian boleh dibulatkan, tapi alangkah lebih baiknya selalu hindari 3 angka di belakang koma kayak gini. 3 angka di belakang kayak gini. Jadi bukan karena salah, tidak, tapi ini kita buat menghindari. Kalau misalnya kalian perhatikannya, kalau buka buku-buku yang teknik kimia itu biasanya ada 3.286. Nah, ini 3.000 tuh kadang ada yang nulisnya pakai koma. Kalau desimal misalnya tuh 5,6 itu pakai titik. Nah, karena dia pakai pakai bahasa Inggris, jadi penulisannya kayak gini. Nah, kenapa dihindari 3 angka di belakang koma?
supaya tidak tertukar sama ribuan. Makanya kalau misalkan si angkanya kalian mau dibulatkan jadi 2 angka di belakang koma boleh, atau misalnya jadi 4 silahkan. Kalau misalnya ternyata jawabannya di kalkulatornya tuh misalnya 3,112 Bu gitu. Tapi pengen semua angkanya di bawah, ya udah tambahin 0 di belakangnya. Atau misalnya ya udah kalian jadi 3,11, nah ini nggak masalah, silakan kasih pembulatan. Tapi kalau misalnya nanti bisa hindari 3 angka di belakang koma supaya nggak ketukar sama ribuan aja sebenarnya. Dan setiap kali kalian jawaban itu selalu harus disertakan sama satuan, jangan sampai botak ya, maksudnya nggak ada satuannya. Jadi kalau misalnya jawabannya ditanya massa, berarti satuan massa harus dalam berupa apa? Massa? Gram. Iya, ujungnya harus ada gram. Sama hanya kalau misalnya kenapa harus selalu ada satuan? Kalau misalnya kayak gini nih, misalnya nih saya minta kalian pergi misalnya itu gitu, dikasih ongkos 5.000 misalnya gitu. Ternyata bukan 5.000 rupiah tapi 5.000 dolar. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Jadi kenapa si satuan itu harus selalu dibawa? Itu jangan, saya selalu mengingatkan jangan sampai lupa untuk selalu menuliskan satuan di ujung. Jadi walaupun jawabannya benar, kalau kalian tidak menuliskan satuan, biasanya saya kurangin poinnya karena itu yang paling penting, si satuannya. Jadi walaupun jawabannya benar, kalau misalnya satuannya kalian tidak tuliskan, ya itu kurang tepat jadinya ya. Gitu. Cukup, ada lagi yang mau ditanyain? Kita lanjut lagi ya. Nah ini yang poin yang terakhir, itu kita bahas tentang reaktan pembatas. Jadi ketika ada suatu reaksi, ada reaktan A sama reaktan B direaksikan untuk menghasilkan produk. Nah nanti ada satu waktu ketika si A atau B-nya, misalnya ini A ditambah B, kita pengen bikin C. Nah kita sediakan A-nya sekian, B-nya sekian, terus kita reaksikan. Nah suatu ketika itu ternyata reaksinya tidak bisa berlangsung lagi karena salah satunya habis, misalnya yang A-nya habis, sedangkan yang si B-nya masih banyak. Nah ini jumlah A-nya ini yang habis pertama kali itu biasanya disebut dengan reaktan pembatas atau limiting agent. Kenapa disebut pembatas? Karena batas reaksinya itu bisa berlangsung sampai si jumlah A-nya ini habis. Itulah kenapa kalau misalnya ditanya jumlah reaktan pembatas, maka yang dipilih adalah jumlah yang paling kecil. Sedangkan kalau misalnya yang ditanya kebalikannya, reaktan berlebih atau excess reagent itu kalau misalnya dia berlebih, lebih banyak. Misalnya nih, kita butuh mereaksikan A sama B, ternyata jumlah A-nya itu cuma sedikit, kurang gitu. Makanya si A-nya ini adalah menjadi reaktan pembatas dan B menjadi reaktan berlebihnya, atau misalnya reaktan yang lebih banyaknya, reaktan sisa biasanya. Nah, ini kita langsung ke soal. Nih misalnya ada urea, kita bikin produk, bikin urea dengan mereaksikan amonia sama CO2. Nah, suatu proses nih, dia butuh 6,372 bereaksi dengan. Nah, tadi kan kita tahu kalau misalnya si reaktan ini selalu setara. Jadi misalnya kalau A tambah B, misalnya itu jadi C, nah ketika ini 1 mol, yang ini pasti 2 mol. Ini juga jadi 1 mol. Ini adalah secara teoritis. Jadi secara teoritisnya ini kayak gini. Tapi pada kenyataannya secara aktual, entah itu di lapangan, entah itu di laboratorium, entah itu di pabrik, entah itu di produksi manapun misalnya gitu. Nah, jumlahnya ini biasanya tidak seideal teoritis. Nah, contohnya kayak gini. Jadi, secara teoritis misalnya kita lihat ya, ini cek dulu apakah sudah setara atau belum. N, C sama O-nya. Oke, di sini N-nya 2. Ini pun 2. H-nya di sini ada 6, ini 4, 5, 6. Oke. C-nya 1, O-nya ada 2. Nih, kayak ini udah setara, jadi kalian tidak usah menyetarakan lagi. Nah, ketika udah setara, artinya dia di sini untuk 2 mol pasti bereaksi dengan 1 mol. Untuk menghasilkan 1 mol, ini juga 1 mol. Nah, secara teoritis kayak gini.
Jadi 2 mol NH3 itu harus bereaksi dengan 1 mol CO untuk menghasilkan 1 mol urea secara teoritis. Nah, ternyata satu prosesnya ini 637 gram NH3 kita reaksikannya dengan 1142 gram CO2. Nah, untuk menentukan mana sih yang merupakan reaktan pembatas, itu kalian tinggal cek jumlah molnya mana yang lebih sedikit. Nah, berarti yang pertama, kalian buat yang A, kalian cari mol ureanya dulu berapa? Yang awal ya. Oke. Terus sekarang mol CO2. Nah, mol ureanya gimana cara nyarinya? Diketahui gram. Gram dibagi Massa MR. dibagi, massa dibagi MR. Nah, MR-nya kayaknya udah ada ya. Nah, kemudian si CO2 juga sama. Massanya CO2 dibagi dengan MR-nya. Nah, terus kita udah dapat nih mol mol urea udah ada, mol CO2 udah ada. Nah, berarti reaktan pembatasnya gimana caranya? Ada yang udah ngitung mol ureanya dapat berapa? 37,48. Ureanya 37,48. Sekarang CO2. CO2-nya berapa mol? 25,95. 25,95. Nah, berarti reaktan pembatasnya yang mana? CO2. CO2? Salah. Oh, karena CO2 gitu teh buat 1 CO2 ya. Betul. Nih, lihat kembali lagi ke koefisien. Ini si NH3 dia 37,48 mol. Terus CO2-nya 25,95. Nah, ini lihat 25,95 hanya untuk 1 molekul CO2, sedangkan 37,48 untuk 2 molekul NH3. Ketika kalian mau menentukan reaktan pembatas, harus apple to apple, harus sama-sama 1 molekul. Nah, berarti sebenarnya NH3 ini untuk 1 molekulnya berapa? 18,74. Oke. Nah, si 18, sekian itu sekarang sama 25 gedean yang mana? Yang 25. Yang 25. Maka reaktan pembatasnya berarti adalah Urea. Gitu, dengan jumlah molnya tadi sekian mol di awal kan. Nah, sekarang kalau misalnya yang ditanya kok urea, salah ya? NH. Iya. NH3. Oke. NH3 atau amonia. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ke B. Massa urea yang terbentuk. Gimana caranya? Kan kalau tadi secara teoritis gampang, ketika 1 diketahui molnya ininya dapet. Nah, kalau misalnya ternyata di sini dua-duanya ada diketahui, di A sama B-nya ada, nyari produknya gimana? Mol NH3 dibagi koef. Terus sudah dibagi koefisien, gimana lagi? Terus Dikali apa? Dikali udah mentok? Ada yang punya ide? Ada yang pernah lihat kayak gini nggak? SMA, SMK-nya ada yang pernah? Caraannya Pernah ya. Oke. Nah, ini selalu enaknya kayak gini ya. Jadi mula-mula atau awal, kemudian reaksi dan akhir. Nah, yang mula-mula ini kalian tuliskan kondisi yang awal sebelum reaksi itu berlangsung. Dan tuliskannya dalam satuan mol. Nah, tadi diketahui kalau ini teh adalah 37, berapa tuh tadi teh? 48. Yang ini adalah 25,95. Ini otomatis jelas. Ketika di awal reaksi belum ada produk terbentuk. Jadi ini pasti 0 ya. Jangan sampai terkecuali kalau di awal udah ada.
Nah, kemudian bereaksi. Nah, ketika bereaksi, tadi ingat lagi ke penjelasan sebelumnya, kalau reaksi itu berlangsung atau berhenti ketika jumlah reaktan pembatasnya habis. Nah, tadi reaktan pembatasnya adalah 3. NH3. Nah, NH3-nya itu jadi reaktan pembatas, artinya reaksi berlangsung berdasarkan atau gimana jumlah NH3-nya. Jadi kalau misalnya jumlah NH3 yang dibutuhinnya sekian mol, nah yang lainnya akan mengikuti. Nah, ini diketahui kita tulisnya berarti selalu yang reaktan pembatas. Ingat di sini tulisin reaktan biar nggak lupa. Reaktan pembatasnya reaktan pembatasnya itu adalah NH3. Nah, NH3 reaktan pembatas. Artinya karena dia jadi reaktan pembatas, ketika reaksinya berlangsung, di akhir dia akan habis bereaksi. Nah, ini supaya habis bereaksi berarti selama reaksinya berlangsung dia butuh berapa mol supaya di sininya 0. Butuh berapa? 37. Iya, betul. Dia berarti harus menghabiskan semuanya yang dia punya. Berarti 37,48 molnya. Nah, sekarang karena dia reaktan pembatas, berapa mol CO2 yang habis bereaksi? Nah, selalu ingat kalau misalnya yang jadi pembatas adalah NH3. NH3 37,48 mol itu untuk 2 molekul. Berarti kalau satu molekulnya, untuk satu molekulnya berarti tadi itu berapa? 18,74. Oke. Berarti ini tulisin dulu di sini 18,74. Nah, berarti ini yang dibutuhkan untuk reaksinya. Sekali reaksinya dibutuhinnya segini. 1 kali reaksi molnya. Nah, berarti ini otomatis, ini karena dia koefisiennya 2, ini koefisiennya 1, maka yang dituliskan di sini adalah yang 18,74. Karena ngikutin sesuai sama si koefisiennya. Bukan ngitung ya, bukan nulisin yang ini, bukan ya. Jadi karena sesuai sama si koefisiennya. Nah, ini koefisiennya juga 1, berarti dia ditambah 18,4. Bentar. Juga sama, 18,74. Yang ini juga karena dia koefisiennya 1, berarti yang dihasilkan adalah 18,74 mol. Nah, di akhir reaksi, berarti kalian cuman ini karena dia reaksi, otomatis minus. Karena dia produk, dia otomatis positif. Nah, berarti di akhir CO-nya sisanya berapa? 7,21. Oke, yang ini jadi 18,74, yang ini juga 18,74 mol. Nah, ini berarti sisanya. Itulah kenapa tadi reaktan pembatasnya NH3. Coba sekarang kalau misalnya kalian lupa sama si koefisien, terus nentuin kalau si CO2-nya ini adalah reaktan pembatas. Otomatis nanti, nih misalnya nih saya tunjukin kalau lupa ya. Ini 2NH3 kan, yang ini CO2. Nah, tadi 25,95, yang ini 37,48. Terus kalian lupa kalau misalnya si koefisien NH3-nya 2. Jadi kalian tulisin si reaktan pembatasnya adalah CO2. 25,95 mol itu untuk satu koefisien. Berarti untuk 2, ini berapa? 50 berapa tadi? 51? 51,9. 0,9? 10. Nah, ini berarti butuh reaksinya 51,90 mol. Yang ada 37,48. Apakah reaksinya bisa berlangsung dengan baik? Ini otomatis tidak, karena kurangnya banyak si NH3-nya. Makanya kalau misalnya kalian mau menentukan reaktan pembatas, lihat dulu. Selalu ingat kalau harus apple to apple. Harus satu molekul terhadap satu molekul. Jadi jangan sampai
nanti yang satunya 1 kalian bandinginnya ke koefisiennya 3. Nah, itu salah. Nah, ini contohnya kenapa kalau misalnya kalian menentukan si CO2 yang jadi reaktan pembatas salah. Karena nanti ini akan kurang. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya ini di akhir reaksi, terus kita balik lagi ke si soal ini. Nah, reaksi yang berlebihnya dalam gram yang tersisa di akhir. Nah, berarti gimana cara nyarinya? Berapa reaktan yang bersisa atau yang nggak habis, tapi dalam satuan gram? Dikali, Bu. Dikali Yang mana? Yang dikalinya? CO2. 7,21-nya. 7,21. Oke. Ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi yang 7,21 ini kalian kalikan dengan MR buat dapetin masanya. Nah, sekarang kalau misalnya saya tanya, berapa massa urea yang terbentuk dari reaksi? Nah, ini berarti gimana caranya? Mol Urea dikali. Oke, mol ureanya dikali MR. MR. Tuh. Paham ya? Jadi kalau misalnya reaktan pembatas, selalu ingat mana yang paling sedikit yang habis duluan dalam suatu reaksi gitu. Ada sampai sini ada yang masih mau ditanyakan atau ada yang masih bingung? Ini tanya untuk Apa? poin A, Iya. itu kan jadinya dicari dulu mau urea apa mau NH3 ya Bu? Oh sorry, bukan urea ya, mol NH3. Karena ini yang ditanyanya reaktan pembatas, jadi kalian fokusnya ke reaktan. Jadi NH3 sama CO2. Terkecuali kalau misalnya ini kan yang diketahuinya ini yang diketahuinya adalah reaktan. Kan sama-sama reaktan ya, NH3 sama CO2. Nah, kalau misalnya ternyata yang diketahui adalah gini, pada suatu proses dihasilkan ureanya sekian mol. Nah, itu baru nanti kalian tetap cek dulu berapa kebutuhan si CO2 dan berapa kebutuhan NH3-nya, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Maaf Bu, tadi yang bawah Bu. Yang bawah? Yang ini? Yang minus 1874 itu 51 kurang 37 apa dari mana Bu ya? Yang CO2 reaksi 51, yang enggak reaksi yang minus 18,74 tadi saya kurang. Itu dapatnya dari mana Bu? Oke. Nah, ini saya ulangin lagi ya. Misalnya ada satu reaksi nih. Saya nggak pakai urea, misalnya A tambah 2B jadi C misalnya gitu. Nah, di awal reaksi itu ini mula-mulanya ya. Di awal reaksi itu kita punya 3 mol A direaksikan dengan 5 mol B misalnya. Atau 6 jangan 4 deh, 4 mol B. Nah, kita di awal punya reaksi jadi misalnya tadi siapa yang tanya barusan? Saya Hilman, Bu. Oke, saya Hilman nih. Hilman mau mereaksikan 3 mol A sama 4 mol B dengan si persamaan reaksi kayak gini. Nah, di awalnya kita punya A-nya 3 mol, B-nya 2 mol. Dari persamaan ini, dari jumlah mol mula-mula ini, reaktan pembatasnya yang mana? Yang 2B. Yang akan habis duluan. Yang habis. Oke, berarti reaktan pembatasnya adalah yang B. Nah, otomatis karena reaktan pembatas, maka reaksi akan berlangsung sesuai jumlah sama mol reaktan pembatasnya. Tapi berdasarkan jumlah atau misalnya berapa molekulnya. Nah, misalnya ini, 4 mol itu untuk berapa molekul B? 2. Untuk 2. Nah, ketika dia kepakainya 2 mol, berarti yang muncul di A atau dia nah karena bentar, jadi belepotan. Ini si reaktan ini, dia kan 4 mol. Nah, ketika dia 4 mol, karena dia reaktan pembatas, ketika, oke ini malah dihapus ya. Ini tuh tadi T2B ya. Nah, ketika 2B-nya jadi reaktan pembatas, maka ini satu molekul yang bereaksinya, satu molekulnya berapa berarti yang bereaksi? 2 mol. Nah, karena B-nya ini reaktan pembatas, yang namanya reaktan pembatas selalu ingat dia adalah reaktan yang habis pertama kali dalam reaksi. Karena dia habis pertama kali dalam reaksi, maka dia
bereaksinya juga 4 mol. 4 mol. Nah, Habis. sekarang reaksi ini kan udah jelas ya, 4 mol pastikan dia habis. Nah, sekarang yang A, berapa sih berapa sih A yang bereaksinya? Nah, lihat, ini 4 mol ini untuk 2 molekul, berarti 1 molekul karena A-nya 1, dia butuhnya berapa? 2. 2. 2 mol. Nah, karena dia reaksi, otomatis ketika reaksi itu, reaktan otomatis dia akan berkurang. Kalau produk, dia akan bertambah. Nah, lihat lagi, produknya koefisiennya dia ada berapa molekul dia? C-nya 1, 2, ada 1, 3. berat. 1 Hah? gitu ya. 1. 1 ya Bu ya? Ya 1. Iya, Oh, ini 1 ya. Oke, nah berapa berarti mol yang terbentuk di C-nya ketika reaksi? 2. 2. 2. 2 mol juga. Nah, berarti di akhir proses reaksi nanti, yang bereaksi, yang sisa yang mana ini otomatis 0, yang ini pasti jadi 2 mol karena ditambah. A-nya sisanya jadi berapa mol? 1. 1. Nah, ini yang disebut dengan reaktan sisa. Karena dia sisa 1 mol. Dan B itu menjadi reaktan pembatas karena dia pertama kali habis dalam reaksi gitu. Paham Ilman atau masih bingung? Paham Bu, cukup. Kok gitu ya. Ada lagi yang masih bingung? Kita ujiannya sampai sini berarti ya, sampai reaktan pembatas, sampai stoikiometri. Jadi nanti dicek lagi, selalu ingat tadi beberapa poin yang saya tekankan buat kalian ingat, kalau reaktan pembatas adalah yang pertama kali habis bereaksi, kalian cek lagi koefisiennya, jangan sampai nanti malah jadi minus kayak tadi ya kalau dipakai CO2. Gitu. Nah, jangan lupa absensinya saya coba cek dulu, takutnya masih ada yang belum absen. Oke, ini pertemuan. Oke, masih ada yang belum absensi. Verina hadir, Verina? Hadir Bu, lupa belum absen. Iya, sok. Sebelum ditutup sama sistemnya ya, jangan lupa untuk absensi. Oke, kita berarti ketemu lagi di tanggal 23 November. Sebentar. Kalian ujian tanggal 21 ya. Oke, kita ketemunya sebenarnya nggak tanggal 23 ya, karena 21 masih ujian. Nah, kalau di sistem 23 kalian udah kuliah lagi, tapi nanti saya cek dulu ke admin ya, takutnya apakah minggu itu karena masih ujian libur, jadi kita mulainya di minggu depan, atau tetap masuk gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, ini kuliahnya kita sampai sini, materinya sampai sini, nanti saya akan kirimkan. Ya, ada yang ditanyain tadi? Boleh nggak ini materinya dikirimnya yang udah dicoret-coret? Oh, boleh. Nanti ini saya kirim yang ini ya. Gimana tadi, ada yang mau nanyain? Bu. Ya. Itu Bu, kalau misalnya mau yang diketahuinya dari hasil, dihitungnya sama aja kayak gini. Iya, betul. Jadi kalau misalnya dari hasil, oke nanti saya kirim filenya ya. Kalau misalnya yang diketahuinya dari hasil, nih, saya dibalik nih. Biasanya yang ditanyakan, kalau misalkan nih diketahui nih, saya balik ya. Yang diketahui misalnya ini reaksi urea. Pasti pertanyaannya kalau misalnya dibalik dari produk, misalnya nih, untuk menghasilkan urea 50 gram misalnya gitu, berapa reaktan yang dibutuhkan? Nah, itu baru dibalik. Jadi kalau misalnya kayak gitu, berarti misalnya ini kita pengen 50 gram ureanya. Berarti yang pertama jelas kalian cari molnya dulu berapa. Nah, ketika kita tahu di akhir reaksi si ureanya itu harus sekian mol, maka kalian tinggal cek aja. Ini kan karena dia koefisiennya 1, maka nyari mol NH3-nya tinggal dikali 2. Gitu. Terus nanti misalnya yang ditanyanya berapa mol reaktan yang dibutuhkan, ya berarti tinggal ini aja, berarti 2 mol NH3-nya, terus CO2-nya sama, berarti 1 mol ureanya. Gitu, paham? Dan masih tapi bingung nanti bertanya? mol si reaktannya jadi sama. Iya, betul. Jadi kalau misalnya
kayak gitu, biasanya kita tidak mencari reaktan pembatas. Jadi kalau misalnya diketahui produk, itu kita anggapnya bahwa si reaksi ini berlangsungnya dengan sempurna atau misalnya secara teoritis, menurut teoritis, jadi 100% tidak ada yang berlebih gitu ya. Kan kalau misalnya kayak gini kita dapat nanti di akhir sisanya 7,21 mol. Nah, ini artinya 7,21 molnya itu nggak kepake reaksi, terus dia ikut kebuang gitu kan. Nah, kalau misalnya yang diketahuinya produk sekian mol, nah itu berarti nanti reaktan yang diketahuinya itu berdasarkan si stoikiometriknya berdasarkan teoritis. Jadi dianggap bahwa ini pun tidak ada yang bersisa gitu. Jadi nggak masalah. Izin bertanya, Bu. Iya, gimana? Untuk UTS, Bu, berarti dari konversi ya sampai reaksi kimia? Betul, dari materi 1. Bentar ya, saya cek dulu materi 1 teh apa ya? Saya kadang suka Konversi lupa. satuan kan? Bentar, oke, di saya ini di pendahuluan. Oh, judulnya pendahuluan ya. Kita lihat isinya. Oh iya, betul. Konversi satuan ya. Dari konversi satuan, atom, konfigurasi elektron, terus stoikiometri, perhitungan mol. Kayaknya kalau perhitungan mol karena dia mol-mol sama masih masuk ke stoikiometri. Jadi sama aja. Ada 5 file ya berarti. Baik. Itu soalnya perhitungan semua kah? Apa ada teorinya, Bu? Oh, kalau kimia dasar dari saya khusus selalu hitungan semua ya. Jadi kalian siapkan kalkulator, jangan lupa. Karena kalau teori mah itu bisa kalian baca aja, jadi tidak usah dihafalkan. Jadi karena banyaknya nanti implementasi kita hitungan-hitungan, jadi saya pasti akan menyediakan soalnya berupa hitungan ya. Jadi kalian ulangi lagi latihan-latihannya supaya lebih paham. Ada lagi yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Cukup. Sudah cukup? Oke. 20.06 ya. Jangan lupa tadi yang belum absensi, silakan untuk absensi, silakan belajar. Ini nanti saya share yang sudah dicoret ini ke e-learningnya. Jangan lupa jaga kesehatan juga biar nanti ujiannya lancar ya, tidak dalam keadaan sakit. Saya tutup. Kita ketemu lagi di tanggal, kalau nggak tanggal 23, kalau misalnya menurut admin ternyata tanggal 30, berarti kita mulai lagi ketemu di tanggal 30 ya. Kalau gitu saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, silahkan selamat beristirahat.